Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi untuk pick a card atau pilih kartu kali ini ya. Yang saya buat untuk kalian yang ingin mencoba mengasah intuisi atau ya mengasah kemampuan kalian untuk melihat sesuatu dari kartu yang kalian pilih di sini. Semoga saja pilihan itu adalah energi kalian. Tapi ini tetap bacaan umum ya, dalam arti ini general, tentu saja belum tentu resonate atau sesuai dengan energimu juga. Ambil yang resonate-nya saja dan tinggalkan jika tidak resonate. Oke? Kali ini saya akan membuat bacaan tentang siapakah orang yang akan datang dalam waktu dekat ya ke dalam kehidupan kamu. Siapakah orang yang akan datang dalam waktu dekat ini di dalam kehidupan kamu? Mungkin ini orang baru, mungkin orang lama, mungkin orang yang sudah kamu kenal, mungkin mantanmu, macam-macam. Jadi, siapakah orang yang akan datang dalam waktu dekat di dalam kehidupan kamu? Di sini ada kartu pertama, kartunya Reconsider. Pilihan pertama, pilihan kedua adalah opportunity, ya. Pilihan ketiga ada recovery. Pilihan keempat ada wait. Wait. Oke. Jadi silakan dipilih kartu yang sudah terbuka di sini. Reconsider, opportunity, recovery, dan wait. Siapakah orang yang akan datang dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat? Oke, kita mulai dari kartu pertama. Ya, untuk pilihan kartu pertama, reconsider. Oke, siapa orang yang akan datang dalam waktu dekat? Saya nggak tahu apakah orang ini pernah terkoneksi dengan kamu atau orang baru. Orang yang baru kamu kenal. Dalam arti saya melihat di sini dia sudah pernah punya komitmen. Ya. Entah komitmennya dengan kamu atau entah komitmennya dengan seseorang yang lain. Tetapi ketika dia menjalani hubungan atau menjalin komitmen itu, dia punya masalah yang cukup ya bisa dikatakan masalah yang cukup serius. Kalau artinya dia pernah berkomitmen dengan kamu, bisa saja kamu pernah mengalami masa-masa bermasalah dengan dia, ya. Atau ini dia yang pernah memiliki komitmen bermasalah dengan pasangannya, sehingga pada akhirnya berpisah. Seperti itu. Jadi, ini bisa saja orang yang ada dalam kehidupan kamu, dalam arti dia pernah berkomitmen dengan kamu, atau bisa saja ini orang baru, ya. Saya melihatnya di sini, ya, setelah dia mungkin tidak memiliki komitmen apapun baik dengan kamu atau dengan seseorang yang lain, orang ini lebih memikirkan untuk bisa mengejar keuntungan begitu loh, keuntungan finansial. Dia lebih fokus supaya bisa sukses, punya uang banyak. Dia lebih fokus ke sana. Sepertinya itu sebagai pelarian dia. Dia punya bisnis yang sukses, dia punya pekerjaan yang bagus, karena dia benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi untuk itu. Selama dia, ya bisa dikatakan, melepaskan hubungan dia dengan seseorang, entah kamu atau dengan pasangannya dulu ya. Dia seperti seseorang yang lebih bekerja keras, lebih bisa dikatakan di sini mengejar keuntungan dari pekerjaan atau ya kalau bisa dikatakan usaha begitu. Yang jelas kalau kemarin juga masalah-masalah kamu karena masalah finansial atau karena dia belum bekerja di sini ya dia sudah mendapatkan pekerjaan tampaknya. Mungkin kamu berpisah karena dia nggak kerja kemarin. Kalau ini orang lama ya atau orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Atau dia berpisah karena ya dia nggak ada kerjaan sehingga pasangannya itu yang menjadi masalah dia dengan pasangannya dulu. Nah sekarang dia sudah menjadi orang yang sukses lah intinya.
punya kerjaan, punya usaha, seperti itu. Jadi, selama dia tidak memiliki komitmen apa-apa dengan siapapun, dia ini seperti seseorang yang sepertinya sudah nggak peduli dengan yang namanya cinta. Dia seperti seseorang yang bisa dikatakan tidak mau tahu dengan yang namanya hubungan atau mengenal seseorang, karena ya dia sudah mengalami situasi yang nggak nyaman sebelumnya dalam hubungan dia. Sekali lagi bisa bersama dengan kamu atau ya bersama dengan seseorang yang lain. Ketika dia memiliki komitmen sebelumnya, itu cukup menguras emosi dia. Dia seperti pada akhirnya menjadi orang yang apatis. Males gitu. Males deh mikirin punya hubungan-hubungan dengan seseorang. Ya. Dan ya bisa dikatakan dia di sini seperti seseorang yang menyendiri. Menyendiri setelah hubungan dia berakhir ya. Seperti itu. Dan ya orang ini yang bakal datang. Orang inilah yang akan datang untuk kamu yang memilih kartu pertama. Mungkin dia ketemu kamu ketika dia sedang melewati situasi, bisa dikatakan di sini dia sudah sukses, dia sudah merasa berhasil, kemudian dia ketemu kamu, dan saya melihat bahwa dia melihat kamu itu seseorang yang memiliki kemandirian. Mungkin kamu seseorang yang sudah berhasil juga untuk ya mungkin untuk pekerjaan, untuk usaha yang kamu jalani. Kamu seperti seseorang yang sudah berhasil juga kalau saya lihat di sini. Sehingga dia seperti ya bisa dikatakan di sini kalau ini mantanmu, dia melihat kamu itu berbeda dari yang dulu. Kalau dia ini orang baru, dia melihat kamu seperti sosok yang ya bisa dikatakan mandiri. Dan itu yang membuat dia tertarik. Ya. Sepertinya dia kembali memiliki usaha atau memiliki kemauan untuk mengawali hubungan lagi bersama kamu setelah dia sempat menjadi orang yang gak peduli atau apatis dengan yang namanya cinta atau apapun itu. Kalau ini mantanmu ya, dia ngelihat kamu sudah berhasil, nah dia mikirin tuh gimana caranya untuk mengawalin lagi hubungan dengan kamu. Karena kamu sudah berbeda dengan yang dulu, ya. Dia berusaha agar bisa dikatakan di sini bisa mendekati kamu lagi, ya. Bisa paling tidak di sini melakukan sebuah usaha untuk berkompromi dengan kamu lagi. Kalau ini mantanmu loh. Tapi kalau ini orang baru yang sempat kecewa dengan komitmen dia dulu, ya dia melihat kamu itu seperti seseorang yang membuat dia ingin mengawali hidupnya lagi. Jadi dia sempat apatis, dia sempat nggak mau tahu dengan apa yang namanya cinta. Di sini dia mulai ya bisa dikatakan mempertimbangkan lagi untuk bisa menjalin sebuah komitmen begitu, mengawali sebuah hubungan. Kamu yang dia lihat sebagai seseorang yang bisa merubah cara berpikir dia, merubah perasaan dia yang sempat nggak peduli dengan perasaan-perasaan yang ya bisa dikatakan di sini cinta atau apapun itu. Dia seperti mempertimbangkan lagi, tapi dia berhati-hati dalam arti dia di sini kan orang yang pernah kecewa ya. Entah dia ini mantanmu atau orang baru, dia berhati-hati. Mungkin sikapnya masih agak dingin ke kamu atau ya mungkin dia di sini masih ada perasaan-perasaan takut dalam arti takut kecewa lagi begitu. Tapi yang jelas dia akan mengawali sebuah peluang untuk bisa kembali terkoneksi dengan kamu. Jadi reconsider ini jelas mempertimbangkan kembali ya.
Seseorang yang sempat apatis dengan cinta, dengan sebuah hubungan, dia mempertimbangkan kembali untuk bisa terkoneksi dengan seseorang, yaitu kamu. Kalau ini mantanmu, ya dia mempertimbangkan kamu lagi setelah melihat kamu berubah, berbeda. Jadi di sini tentang seseorang yang ya bisa dikatakan mengawali lagi sebuah hidupnya, ingin keberhasilan lagi dalam sebuah hubungan setelah dia pernah melepaskan komitmen. Entah bersama kamu, pernah melepaskan komitmen bersama kamu atau bersama pasangannya yang dulu. Dia ingin mengawali keberhasilan lagi dengan kenal atau dekat dengan kamu, atau ini ya pasanganmu yang dulu yang ingin mengawali lagi keberhasilan dengan kamu. Jadi itulah orang yang akan datang kepadamu dalam waktu dekat yang memilih kartu pertama. Oke, untuk yang memilih kartu kedua, opportunity. Ini siapa orang yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat ini? Kamu di sini pernah dikecewakan oleh orang yang akan datang ini ya. Dalam arti yang akan datang ini pernah ngecewain kamu gitu loh. Dia pernah mungkin secara tiba-tiba meninggalkan kamu untuk berbahagia dengan yang lain, atau di sini dia tiba-tiba meninggalkan kamu untuk ya kebahagiaan hidupnya sendiri, seperti itu. Dia pernah membuat kamu sangat-sangat sedih. Dalam arti ya kamu seperti seseorang yang ditinggalkan dan dia mengakhiri hubungan yang membuat kamu kecewa dan membuat kamu gak bahagia. Wow. Ini situasi kamu ya untuk yang memilih kartu kedua. Di sini kamu harus move on kalau ingin bertemu dengan dia lagi. Kalau ketika dia akan datang, maksud saya. Ini karena kita berbicara siapa orang yang akan datang. Ini orang itu, orang yang pernah ngecewain kamu. Tapi dia akan datang ketika kamu sudah benar-benar move on. Jadi kalau saat ini kamu masih mikirin dia, masih bisa dikatakan belum bisa melepaskan energi dia, terus masih sedih, masih ya meratapi kehilangan dia, ya dia belum datang-datang. Kamu seperti masih berharap dia kembali di sini ya. Masih memikirkan ya ada pemulihan hubungan lagi seperti itu. Karena kamu memang benar-benar seperti seseorang yang kehilangan, kecewa, sedih. Kamu seperti masih ya mencari kemungkinan untuk bisa berbahagia dengan dia lagi, tapi ya energinya di sini mungkin dia sudah membatasi diri dari kamu. So, saya melihat dia yang akan datang lagi. Kalau di sini saya melihat apakah dalam waktu dekat Mbak Eva, itu tergantung kamu, ya. Kalau kamu belum move on, ya dia nggak bakal datang. Dia belum datang. Jadi di sini saya melihatnya begini. Setelah kamu bisa move on, ya, setelah kamu bisa meninggalkan situasi perasaan kamu yang terus berharap tentang dia, setelah kamu di sini bisa, mungkin kamu ya bisa dikatakan di sini bisa berubah, ya. Energimu nggak seperti gitu-gitu terus. Mungkin kamu di sini sempat untuk ya bisa dikatakan dekat dengan yang lain dulu, ya. Mungkin kamu dekat dengan sosok yang lain dulu, berbahagia dengan yang lain dulu. Mungkin di sini ya bisa dikatakan kamu harus bisa menenangkan diri kamu, dalam arti energi kamu tuh nggak terus-terus menarik energi dia dulu. Move on. Kalau kamu sudah move on, kamu pasti sudah merasa ada semacam batasan ya. Energimu itu seperti sudah tidak lagi menarik dia.
Dalam arti kamu sudah bisa membatasi diri untuk tidak lagi ya merasa kecewa, merasa kehilangan, itu sudah nggak lagi kamu rasain. Jadi kalau kamu sudah dalam posisi seperti itu, kalau kamu sudah benar-benar bisa mengetahui batasan diri kamu, dalam arti kamu sudah nggak lagi menarik energi dia, nah di saat itulah dia mulai merasa kehilangan kamu. Dia mulai merasakan hal-hal yang ya. Di sini kita tuh hidup itu kan energi itu berubah. Energi manusia itu berubah. Dan selalu ada tarik-menarik. Kalau kamu masih menarik energi dia akan berusaha melepas. Dia akan terus menghindar. Dia akan terus, ya bisa dikatakan tidak akan menarik kamu juga. Kamu yang menarik dia yang akan semakin menjauh. Tetapi ketika kamu menjauh, nah dia yang akan mulai menarik kamu. Dia mulai merasa kehilangan, merasa rindu barangkali. Kalau kamu sudah benar-benar move on, sudah benar-benar tidak memiliki energi dia. Jadi nantinya dengan siapapun dia, sudah berbahagia dengan si A, si B, si C, dia akan kembali datang atau kembali memulai untuk ya bisa dikatakan di sini ingin berbahagia dengan kamu lagi. Jadi ini orangnya ya kamu pasti sudah tahu siapa yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan saat ini, ya itu dia yang akan datang. Tapi kalau kamu masih benar-benar belum bisa melepaskan energi dia belum datang. Ya. Nanti dia datang untuk sebuah pemulihan hubungan lagi. Dalam arti dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, dia ingin kembali ada kebahagiaan dengan kamu, dia ingin kembali memenangkan hati kamu, seperti itu. Dalam arti ya dia memang mengikuti kata hatinya. Sekali lagi, kata hatinya itu merasa kehilangan, merasa rindu. Tapi itu dia rasakan setelah kamu tidak lagi memiliki perasaan apa-apa ke dia. Tidak lagi menarik energi dia. Ketika kamu sudah, ya bisa dikatakan di sini, mungkin kamu sudah memiliki seseorang ya. Bisa jadi sebagian kamu sudah dekat dengan orang baru, atau ya bisa dikatakan kamu sudah tidak terkoneksi lah dengan dia sama sekali, tidak memikirkan dia lagi. Nanti akan terbalik energinya. Dia yang akan berusaha untuk kembali berbahagia dengan kamu. Tapi ya itu tadi, karena situasinya sudah berubah, dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini dia yang akan bingung sendiri gimana nanti caranya, begitu. Karena sudah ada batasan-batasan. Mungkin dia nggak tahu kamu gimana kabarnya sekarang, dia nggak pernah dengerin kamu lagi kabarmu, dia nggak pernah ngelihat kamu, nggak mengetahui informasi tentang kamu. Itu yang membuat dia nantinya merasa kehilangan. Sementara ada keinginan dia yang kuat untuk kembali datang kepada kamu. Seperti itu. So, yang memilih kartu kedua ya. Siapapun orang yang kamu pikirkan saat ini, kamu tahu energimu masih menarik dia atau tidak. Ya jelas kalau saya melihat kamu memilih kartu ini, mungkin kamu masih menarik energi dia. Mungkin kamu masih ya bisa dikatakan di sini memikirkan dia ya. Tapi kalau kamu sudah tidak memiliki energi dia, dalam arti ini mungkin orang yang berbeda, ini bisa saja orang yang pernah menyakitkan kamu yang akan datang nantinya. Opportunity. Dia ingin sebuah kesempatan lagi bersama kamu. Oke? Dan karena ada keterbatasan, dalam arti dia nggak tahu apa-apa tentang kamu, dia sedang cari-cari informasi tuh. Stalking media sosial kamu, dia sedang mencari informasi, tanya-tanya tentang kamu, atau ya kalau dia tahu keberadaan kamu, dia ngeliatin kamu dari jauh, memantau kamu, seperti itu. Itulah orang yang akan datang
buat kamu yang memilih kartu kedua. Oke, untuk yang memilih kartu ketiga. Ya, oke. Siapakah orang yang akan datang ke kamu dalam waktu dekat? Saya melihat begini, untuk yang akan datang ke kamu, orangnya saat ini sedang dalam situasi harus bisa, apa ya, harus bisa menyembuhkan perasaan dia terlebih dahulu. Ini orangnya masih di situasi, ya bisa dikatakan dia sedang dalam situasi yang nggak nyaman di sini. Dalam arti dia seperti seseorang yang pernah kecewa, dia pernah tersakiti, pernah ditinggalkan barangkali ya. Jadi di sini memang dia lagi dalam proses untuk bisa apa? Memperbaiki perasaan dia, juga memperbaiki cara berpikir dia. Dalam arti di sini dia seseorang yang sedang dalam perasaan kecewa. Orang ini sedang kecewa berat ini. Bisa jadi dia dalam masa-masa, ya bisa dikatakan di sini healing ya. Dia harus bisa healing. Ini orang yang sempat berharap tampaknya, sempat berharap untuk sebuah tujuan hidup dia. Mungkin dia pernah berharap untuk menikah, dia pernah berharap untuk memiliki komitmen, atau ya mungkin dia di sini sempat berharap memiliki pernikahan, tetapi ternyata pernikahannya itu seperti dimasuki dengan pengkhianatan atau kecurangan, entahlah. Itu yang membuat dia kecewa. Dia seperti menjadi seseorang yang sulit untuk bisa melepaskan perasaan-perasaan tersakiti dia karena pernah dikhianati. Seperti itu. Jadi dia itu selalu melihat sesuatu itu dari sudut pandang dia yang pernah kecewa, ya. Melihat kalau menjalin hubungan itu nanti bakal dikecewain lagi, bakal dicurangi lagi, seperti itu. Itu yang masih ada dan bertahan di dalam pikiran dia. Sehingga saya katakan orang ini harus bisa benar-benar melepaskan dulu energi buruk ya, negatif yang ada dalam pikiran dia. Jadi kalau saya melihat saat ini dia dalam masa perbaikan diri. Dia sedang berproses untuk bisa menyembuhkan perasaan dia, menyembuhkan ya sakit hatinya yang kemarin-kemarin ya. Kalau dia bisa menyembuhkan atau mengubah sudut pandang dia tentang sebuah komitmen atau apapun itu, nah nanti di situ nanti dia akan baru bisa, ya bisa dikatakan di sini bisa berubah lah intinya. Jadi kalau saya melihat ini tentang energi seseorang yang masih butuh penyembuhan, ya. Setelah dia melewati itu, setelah dia melewati masa-masa penyembuhan itu, nantinya dia akan, ya bisa dikatakan di sini bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lebih berbeda dari cara berpikir dia kemarin. Mungkin kalau kemarin dia berpikir kalau komitmen itu hanya mengecewakan saja, hanya menyakitkan saja, ya nanti dia akan berubah, ya dalam arti dia sudah bisa melihat sesuatu itu tidak dalam konteks pikiran yang sempit saja. Saya melihat bahwa orang ini memang perlu untuk beristirahat dulu saat ini, beristirahat untuk bisa fokus buat dirinya sendiri ya, mengevaluasi. Jadi kalau saya lihat ya, dia harus tahu dulu tujuan hidup dia ke depan itu apa, dia mau apa. Kalau dia ingin bahagia dan dia ingin memiliki hubungan yang baik, dia harus bisa berubah ya, mengendalikan perasaan diri dia, mengendalikan emosi dia, seperti itu.
Karena kalau dia belum bisa berubah, ya situasinya dia belum stabil, dan dia belum bisa, intinya belum bisa berkomitmen. Di sini ada hal-hal yang bisa dikatakan dia harus bisa berusaha gitu lah ya. Berusaha untuk keluar dari masa-masa sulit dia dulu. Karena energi orang ini masih ya saya lihat seperti masih gelap begitu. Jadi ya ini tentang seseorang yang sedang perlu recovery, perbaikan diri, penyembuhan diri dulu. Bisa saja ini kamu yang memilih kartu ketiga atau orang yang akan datang itu. Ya, berarti kalau memang dia orang yang akan datang ke kamu, artinya ya ini dalam waktu dekat belum ada siapa-siapa yang datang ya, karena orang ini lagi dalam masa-masa healing, dalam masa-masa ingin memperbaiki diri dulu, memperbaiki perasaannya. Dia dari situasi hubungan yang sempat membuat dia tersakiti, dikecewakan atau apapun itu, sehingga sekarang dia lagi masa-masa recovery, penyembuhan atau memperbaiki perasaan dia dulu, memperbaiki diri, memperbaiki cara berpikir dia, atau juga ya mendewasakan dia juga. Kalau dia sudah bisa melepaskan semua energi itu, maka dia akan datang ke kamu. Orang inilah yang akan datang ke kamu. Dia datang nanti dengan cinta pastinya. Dia akan datang dengan cinta, dengan komitmen. Tapi, ya tentu saja, dia di sini harus bisa melepaskan situasi-situasi buruk yang pernah terjadi di masa lalu, baik dalam pikirannya, baik dalam perasaan dia, ya. Dia tuh berpikir kalau berkomitmen itu hanya akan menyakitkan gitu loh. Orang ini perlu untuk, ya bisa dikatakan perlu healing, ya. Saya katakan ini bisa dia, orang yang akan datang itu dalam situasi ini bisa kamu yang memilih kartu ketiga. Kamu dulu yang harus healing. Kalau kamu belum healing ya artinya belum bisa ada orang yang datang. Ya. Dan kalaupun ini orang yang akan datang ke kamu, artinya saat ini ya memang belum ada yang datang ke kamu. Karena dia masih dalam masa perbaikan diri. Karena kita melihat temanya, siapa yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ya belum ada yang datang. Orang ini masih perlu untuk memperbaiki perasaannya, memperbaiki pikiran dia yang sempat terkontaminasi dengan komitmen dia yang mungkin sempat gagal di sini ya. Jadi ya seperti itu. Sekali lagi ini bisa dia ya yang perlu perbaikan diri atau perbaikan perasaan, healing, atau bisa kamu dulu yang harus healing. Untuk yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir, kartu Wait di situ. Siapakah orang yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat? Di sini orang ini tampaknya pernah ragu ya. Pernah ragu, mungkin pernah ragu sama kamu. Atau pernah ragu akan perasaan dia sendiri ya. Ini seperti seseorang yang seperti selalu was-was. Dia seperti seseorang yang ragu-ragu untuk memulai sebuah hubungan. Entahlah seperti seseorang yang mempunyai isu pribadi begitu. Seperti pernah memiliki hubungan yang toksik barangkali. Sehingga dia menjadi ragu untuk memulai sebuah komitmen atau menjalin hubungan. Dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan menjalin hubungan yang tidak sehat sebelumnya dengan pasangannya. Atau ya pernah menjalin sebuah komitmen yang toksik begitu ya, yang gak sehat dengan seseorang. Mungkin dengan kamu, mungkin dengan pasangannya. Jadi saya katakan ini bisa saja orang lama, bisa saja orang baru. Sehingga dia mengambil waktu untuk bisa, ya bisa dikatakan di sini untuk bisa
memperbaiki perasaan dia ya. Dia di sini seperti seseorang yang lebih banyak menarik diri. Jadi kalau dia di sini ingin berkomitmen atau ingin terkoneksi dengan orang baru, dia ini seperti seseorang yang tertutup atau seseorang yang belum bisa yakin dengan apa yang dia rasakan karena punya pengalaman buruk, begitu intinya ya. Dia perlu untuk menenangkan dirinya dulu. Dalam arti di sini dia harus bisa benar-benar mendapat semacam pencerahan, harus bisa benar-benar mendapatkan semacam ya ketenangan gitu ya, ketenangan jiwa. Karena dia memang seseorang yang pernah kecewa. Ya ini seperti sesuatu yang tampaknya harus bisa dia lakukan. Kalau ingin berkomitmen dalam arti dia harus berubah. Ini waktunya dia berubah. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Dia berubah dalam arti ya ada situasi pada akhirnya dia mungkin sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ya. Mungkin dia di sini berubah karena dia sudah berhasil dengan kehidupan dia, pekerjaan dia, usaha dia. Kemudian dia sudah bahagia dengan ya apapun yang ada di dalam kehidupannya sehingga dia berubah. Kalau sebelumnya seperti seseorang yang ragu-ragu, dia ya menjadi seseorang yang bisa dikatakan lebih mapan saat ini, mapan dalam hal pikiran, mapan dalam perasaan, dan juga mapan dalam kehidupan. Walaupun dia sempat kecewa di sini. Dan ketika dia mapan, mungkin saja dia akan datang kepada kamu, ya. Tetapi, nah itu tadi, di sini ada hal-hal yang membuat dia seperti dihadapkan dengan pilihan. Jadi kalau saya melihat dia ini masih dalam situasi terkoneksi mungkin dengan pasangannya. Karena hubungan dia itu juga merupakan hubungan ya bisa dikatakan hubungan karma ya yang dia jalani bersama dengan pasangannya barangkali. Nah, itu yang membuat dia seperti bingung ya. Dia mencari semacam solusi untuk bisa terkoneksi dengan kamu. Sementara di sini dia sudah memiliki semacam komitmen yang dia jalani di sini saya katakan dari awal komitmen yang toksik, komitmen yang tidak sehat. Karena dia terjebak, bukan terjebak sih. Dia sudah menjalani sebuah hubungan karma dengan pasangannya. Kamu merupakan pilihan. Ketika dia datang kepada kamu di sini, ya, dia akan datang kepada kamu, tetapi kamu itu merupakan pilihan. Saya melihat memang dia seperti mencoba untuk mencari jalan keluar agar bisa ya menemukan solusi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan semacam kesempatan berbahagia dengan kamu nantinya. Tapi sekali lagi di sini dia harus benar-benar bisa mencari cara untuk meninggalkan situasi dia yang masih terjebak dalam hubungan karma dengan seseorang yang lain. Jadi ini energinya seseorang yang akan datang kepada kamu ini nanti adalah orang yang sudah memiliki komitmen. Untuk yang memilih kartu terakhir ya. Kamu itu sebagai pilihan dalam arti ya apakah dia akan melepaskan kamu atau dia akan melepaskan hubungannya, itu masih ada dalam pertimbangan dia. Walaupun saya melihat dia seperti ya kalau dikatakan situasi hubungan dia sih sebenarnya nggak baik-baik saja juga ya, seperti situasi yang ya membuat dia terus menarik diri dari pasangannya atau mungkin dia memang kesepian, ada situasi kesepian karena selalu bermasalah dengan pasangannya sehingga dia bertemu dengan kamu, atau ya dia di sini seperti mendapat ketenangan pikiran ketika bersama dengan kamu nantinya. Dan dia berharap agar ada semacam keberuntungan atau ya waktu yang tepat
untuk bisa berbahagia dengan kamu nanti. Hanya itu masih bisa dikatakan membuat dia membuat dia harus mencari cara atau mencari solusinya dulu. Gimana kalau memang dia ingin berbahagia dengan kamu? Kira-kira begitu orang yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat. Ini orang yang sudah memiliki komitmen. Orang yang sudah memiliki hubungan dengan pasangannya, ya. Sementara kalau saya lihat di sini, ya dia seperti ada kemauan juga, ya, obsesi juga bersama dengan kamu itu ada. Ini hanya masalah timing, waktu aja. Dia datang ke kamu dalam waktu dekat, tetapi untuk bisa berbahagia dengan kamu itu masalah waktu. Atau jika dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah dia, dalam arti dia bisa menentukan pilihannya, setelah itu dia akan datang kepada kamu, ya bisa jadi seperti itu juga kondisinya. Kalau dia sudah datang kepada kamu, atau dia akan datang kepada kamu dalam kondisi seperti ini, kamu itu hanya sebagai pilihan, intinya seperti itu. Ya. Dia masih mencari cara kalau memang ingin berbahagia dengan kamu. Tapi kalau situasi ini sudah bisa dikatakan dia lewati, ya tentunya ketika datang kepada kamu nanti dia sudah bisa menentukan pilihannya. Ngerti ya? Jadi apakah dia datang ketika dia sudah bisa menentukan pilihan, atau apakah nanti dia datang masih dalam perasaan galau, dalam arti belum yakin untuk memilih, ya tentu saja di sini apapun itu situasinya kamu harus menunggu. Menunggu dalam arti kalau benar-benar ingin terkoneksi dengan dia, ya, menunggu. Menunggu sampai dia benar-benar bisa memilih. Kira-kira seperti itu orang yang akan datang kepadamu dalam waktu dekat. Ace of Pentacles, di sini dia bisa saja masih memiliki komitmen, atau ya dia akan datang untuk mengawali sebuah komitmen dengan kamu. Jadi ini energinya bisa dua skenario, ya. Ketika dia datang kepada kamu yang memilih kartu terakhir, dia itu dalam situasi berkomitmen. Jadi kamu itu sebagai pilihan. Dia masih ada perasaan-perasaan belum yakin atau apapun, ya, belum bisa memilih, masih ragu, masih was-was ketika dia datang kepada kamu. Jadi ya kamu harus sabar. Kalau memang ingin menjalin hubungan dengan dia, ya harus sabar, wait. Atau ketika dia sudah benar-benar memilih, nantinya baru dia bisa datang kepada kamu. Kalau dia sudah bisa menetapkan pilihan, memilih kamu misalnya, meninggalkan pasangannya dan memilih kamu. Nah, ketika itulah dia akan datang. Jadi ya kamu juga harus sabar sampai dia bisa memilih, baru dia akan datang. Oke? Seperti itu yang saya lihat untuk siapakah orang yang akan datang kepada kamu untuk pilihan kartu terakhir dan mengakhiri pick a card kali ini. Ketemu lagi di pick a card yang lain.